Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2286 Pemetaan Reinkarnasi. Di bawah bulan, Ye Chen melelehkan jejak reinkarnasi ke-6, berbalik dan menghilang. Di tanah tanpa batas, dia berjalan perlahan, menatap Misty, dan tidak melihat kelahiran dunia ke-7. Tak perlu dikatakan, ada masalah lain dengan reinkarnasi surga. Melalui kegelapan, dia bisa melihat sosok Tian Xuanmen temukan 3 orang yang lolos dari reinkarnasi. Dia muncul kembali sebagai Heng Yuezong, yang telah berada di masa depan selama bertahun-tahun. Saat dia mendarat di puncak Yunfei, matanya tajam. Di puncak gunung, selain penguasa puncak Yunfei, ada 2 gadis kecil lagi, keduanya berusia 2 atau 3 tahun, dan mereka persis sama, seperti 2 elf, lugu dan lincah. Benar, mereka adalah Chu Xuan dan Chu Ling, yang telah dibawa kembali ke Heng Yue oleh Master Tong Xuan dan menjadi murid puncak Yunfei. Di masa depan, mereka akan tetap menjadi penguasa puncak-puncak Yunfei. Belum lagi, ketika mereka masih muda, mereka persis sama dengan Ruoxi. Saat ini, jika Anda membawa Ruoxi ke sini, orang luar mungkin akan mengira mereka kembar 3, karena mereka terlalu mirip, terutama mata besar itu, seperti tiruan. Master puncak Yunfei hari ini cukup keibuan dan lembut, secara pribadi memandikan kedua boneka kecil itu, seperti ibu mereka, memperlakukan mereka sebagai anak perempuan. Tapi Ye Dasao cerdas, membuka mata reinkarnasinya, menggunakan metode penyalinan rahasia, dan mengambil semua foto Chu Xuan dan Chu Ling sedang mandi. Ketika saya kembali, ini semua untuk dilihat oleh Chu Xuan dan Chu Ling, jadi mohon baiklah kepada saya. Saya punya foto kalian berdua telanjang saat masih muda. Setelah keluar dari puncak Yunfei, Ye Chen pergi ke puncak lainnya. Di era ini, Yang Dingtian, Su Fu, Xiao Feng, Feng Wuhen dan lainnya sudah berada di Heng Yue. Mereka lebih tua dari Chu Xuan dan Chu Ling, dan mereka terlihat seperti anak muda, terutama Yang Dingtian, yang dianggap sebagai kunci objek pelatihan oleh Tong Xuan, sehingga dia akan bertanggung jawab atas Heng Yue di masa depan. Ye Chen tidak pergi, tetapi tetap di Yunfeng, dan ingin tumbuh bersama mereka berdua. Itu adalah pohon tua yang sama, dan dia duduk bersila. Sejauh ini, dia telah mengintegrasikan 5 jejak reinkarnasi, dan hukum peri-reinkarnasi dari reinkarnasi yang menentang dunia tidak efektif. Ada juga ilusi surga reinkarnasi besar. Setelah bertahun-tahun curah hujan dan pencerahan, misterinya telah diperoleh. Satu-satunya hal yang hilang adalah subjek tes. Pandangan sekilas ke musuh dapat membuat lawan memiliki mimpi besar. Mata abadi, menantu perempuan saya. Malam tiba dengan tenang lagi. Ye Chen, yang berada di bawah pohon tua, hanya memegangi dagunya seperti itu, memandangi rerumputan tidak jauh dari sana. Kedua menantunya sangat energik, mereka masih bermain, mereka berjalan dengan langkah terhuyung-huyung, mengejar 2 kupu-kupu, cekikikan dan tawa, bergema di seluruh puncak gadis giok. Di malam hari, saya tidak tahu kapan hening, dan kedua bayi kecil itu akhirnya tertidur. Ye Chen belum tidur, jadi dia mengambil pedang kayu persik dan menarikannya dengan ringan di puncak Yunfei. Setiap gerakan lambat, tetapi mengandung banyak Taoisme. Hanya mereka yang memiliki kekuatan supernatural yang memiliki aura seperti itu. Tetapi kali ini, dibandingkan dengan sebelumnya, ada lebih banyak kekuatan samsara, baik bentuk maupun penampilannya, atau dengan kata lain, telah terserap dalam yang tak terlihat dan menyatu dengan agregat Tao. Saat ini, di puncak Yunfei yang asli, semua gadis masih terjaga, mereka berpelukan di bawah pohon tua, tidak ada yang berbicara, lebih damai daripada malam yang sunyi. Kedua anak kecil, Ye Fan dan Yang Lan, juga ada di sana, meringkuk di pelukan ibu mereka. Gambar anak yatim piatu dan ibu janda membuat hidung orang masam, tetapi orang bernama Ye Chen hilang, dan yang tersisa bagi mereka hanyalah kenangan samar. Kaisar ke-10 Dacu adalah penyelamat rakyat jelata dan dewa perang Wanyu yang tak terkalahkan, tetapi dia bukan suami yang baik, juga bukan ayah yang baik. Dalam kabut, mereka sepertinya melihat sosok, pedang menari tidak jauh dari sana, gerakan pedang itu alami, dan sosok punggung orang itu telah terukir kuat di jiwa. Gadis-gadis itu menangis, dengan air mata berlinang. Aku sangat merindukan Ye Chen, setiap saat kesurupan, ada sosoknya.
Namun, bagaimana mereka tahu bahwa penari pedang tidak jauh dari sana bukanlah hantu dalam ingatan, tetapi Ye Chen yang asli, yang reinkarnasinya terjalin dan tercermin dalam gambar ini? Di Huang terkejut dan cukup bingung. Tampaknya pemahaman Ye Chen tentang hukum reinkarnasi telah meningkat sedikit. Kaisar dunia bawah tersenyum, dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia belum memahami hukum tertinggi. Reinkarnasi itu misterius dan jalannya tidak ada habisnya. Tidak maha kuasa baik. Di Huang terdiam, tapi tersenyum lega, juniornya terlalu luar biasa, hanya dalam hal alam spiritual reinkarnasi, dia sudah kalah dari Ye Chen, jika Ye Chen mencapai kehebatan di usianya, dia pasti lebih kuat darinya. Di Chu yang berusia 1000 tahun, di puncak Yunfei yang melamun, Ye Chen masih menarikan pedangnya. Dia bukan tanpa penonton. Kaisar dunia bawah dan Di Huang sedang menonton, Chu Ling dan Chu Xuan juga menonton. Adegan trans reinkarnasi memiliki makna reinkarnasinya sendiri, yang tidak dapat dicapai. Mungkin, bahkan Ye Chen tidak tahu bahwa foto dirinya menari pedang dapat dipetakan ke era aslinya, tetapi istrinya hanya mengira itu adalah hantu dalam ingatan. Keesokan harinya, Cuksuan kecil dan Culing kecil bangun cukup pagi. Kedua anak kecil ini tampak tak kenal lelah dan lebih lincah dari kemarin. Segera, penguasa puncak Jade Maiden muncul dan membawa mereka berdua ke kolam spiritual untuk merendam tubuh mereka untuk mengeruk meridian, menutrisi tulang, dan meletakkan dasar yang kokoh untuk kultivasi di masa depan. Selama beberapa hari dan malam setelah itu, Ye Chen ada di sana, tidak melewatkan satu adegan pun, merekam masa kecil Chu Xuan dan Chu Ling, yang merupakan ingatan mereka, tetapi bagi Ye Chen, itu adalah bagian dari sejarah. Pada usia 7 tahun, penguasa puncak Yunfei mulai mengajari mereka berdua cara berkultivasi. Pada usia 9 tahun, Chu Xuan berhasil memadatkan qi-nya, di sisi lain, Chu Ling kecil tidak terlalu tercerahkan, dan dia juga disalahkan karena bermain-main pada hari kerja, dan kehilangan rantai pada saat-saat kritis. Namun, dibandingkan dengan Chu Xuan, kekuatan jiwanya bahkan lebih baik. Master puncak Yunfei telah mengetahui hal ini sejak lama, dan metode kultivasi untuk keduanya juga sedikit berbeda. Untuk Chu Ling, ini lebih tentang membangun kekuatan jiwa, sedangkan untuk Chu Xuan, ini tentang kekuatan spiritual tempering. Mereka semua tuan, mengapa ada perbedaan besar? Ye Chen menghela nafas, mengingat bahwa ketika dia memasuki puncak gadis giok, kedua gadis gila ini tidak memperlakukannya sebagai manusia, itu banyak sekali. Kematian. Suatu saat nanti tidak akan penuh bekas luka, tapi juga disebut tempar. Mengingat agresivitas Chu Xuan dan Chu Ling terhadapnya, dia tidak pernah sopan di tempat tidur, dan perasaan gembira adalah hal yang paling indah. Setiap kali dia memikirkan momen ini, dia akan terganggu, membayangkan bagaimana dia akan membuat Chu Xuan dan Chu Ling bekerja sama di masa depan tempat tidur harus sangat hidup. Ketika Chu Xuan dan Chu Ling berusia 10 tahun, penguasa puncak gadis giok menyegel mereka berdua. Ye Chen sangat memahami bahwa semua metode kultivasi Yunfeng memiliki proses ini, adapun dia adalah murid laki-laki dan jenis yang berbeda, jadi dia tidak termasuk dalam daftar ini. 3 hari kemudian, Ye Chen meninggalkan Heng Yue dan pergi ke Beihu. Saat melewati Dancheng, dia masih tidak lupa untuk masuk dan melihatnya. Danchen sudah menjadi penguasa kota Dancheng, alkemis dari Great Chu datang ke sini dengan kagum, dan lebih banyak alkemis bergabung dengan Dancheng. Di Paviliun Phoenix di kota Dan, Qian Sang Yue sudah ada di sana. Saat itu, Ye Chen membeli jepit rambut manik giok Phoenix di Paviliun Phoenix, masing-masing Chu Xuan dan Chu Ling. Pada saat itu, dia tidak tahu keberadaan Qian Xiang Yue, atau asal-usul Qian Xiang Yue. Dia adalah putri bulan kaisar. Secara alami, itu semua adalah sejarah yang mapan. Datanglah ke Yan Huang lagi, Yan Huang telah terpecah, saudara dan saudari yang dulunya adalah saudara dan saudari berbalik satu sama lain, perang saudara berlanjut, nelayan kuil yang haus darah diuntungkan, dan menduduki banyak wilayah Yan Huang. Pada tahun kedua, lahirlah generasi ketujuh, lahir di keluarga miskin dan tidak ada makanan untuk dimakan, kebanyakan disebabkan oleh perang, bencana alam, dan penderitaan rakyat. Dalam hidup ini, dia akan menjadi pelayan toko, menyanjung dan mengangguk sepanjang hidupnya. Di tahunnya, saya akan datang lagi. Ye Chen tersenyum, menghilang ke dalam kehampaan, dan langsung pergi ke gerbang Tianxuan. Saya tidak tahu berapa tahun kemudian, melihat Dong Huang Taixin lagi, dia sangat baik. Setelah memasuki hutan bambu kecil, dia langsung pergi ke kolam peri, dan samar-samar menemukan bahwa ukuran Dong Huang Taixin telah tumbuh sedikit lebih besar. Untuk ini alasannya, Tuan Muda Ye yang berdedikasi, saya juga mengukurnya dengan tangan saya, memang sedikit lebih besar.
Ketika dia melihat, dia tiba-tiba melihat cahaya peri 7 warna, yang melintas, itu adalah pedang Zuxian. Tidak hanya dia melihatnya, Dong Huang Taixin juga melihatnya, berbalik dengan cemerlang, mengenakan pakaian peri, dan mengejar Zhu Xianjian. Adapun Ye Chen, meskipun dia juga bangun, dia tidak mengejarnya, karena Zhu Xianjian hanya melakukan gerakan yang salah, tetapi tidak pergi, tetapi bersembunyi dalam ketiadaan, dan menipu Dong Huang Taixin dengan trik membutakannya. Mata. Di bawah tatapannya, pedang eksekusi abadi menembus kabut, dan menemukan pusat reinkarnasi surga, berniat untuk menghancurkannya. Tapi itu masih meremehkan reinkarnasi langit, berbalik, dan menghilang lagi. Ye Chen melihatnya dengan jelas, dan tahu tujuan dari pedang Zuxian, dia ingin menghancurkan reinkarnasi langit dan menarik iblis masuk, dan dia sangat yakin bahwa pedang Zuxian adalah milik pihak iblis. Dia memikirkan tubuh suci wanita lagi, dan mungkin juga tahu tentang pedang Zuxian. Mungkinkah mereka masih bermitra? Jika ini masalahnya, maka itu benar-benar merepotkan. Tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng sudah cukup untuk menyebabkan sakit kepala. Jika Anda menambahkan pedang Zuxian, yang di surga dapat memeriksa dan menyeimbangkan. Tidak lama kemudian, Dong Huang Taixin kembali, dan dia bisa melihat alisnya yang mengerutkan kening. Di Tianmencu Agung ini, tidak ada yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dan ada keberadaan misterius yang tidak dapat dia kejar, yang sungguh aneh. Dalam beberapa hari berikutnya, pedang giok abadi terwujud dari waktu ke waktu, dan dia sangat tertarik dengan reinkarnasi surga, setiap kali dia bermain-main dengan hati Dong Huang. Ye Chen, yang telah menyadari Tao, hadir setiap saat, dan reinkarnasi surga akan menimbulkan masalah, bukan hanya karena Seng Xuanfeng, Hong Chen dan Ruoxi, pedang Zuxian sialan ini juga bekerja secara rahasia, dan metodenya sangat misterius. Bahkan hati Dong Huang Tu tidak menyadarinya. Inilah sebabnya, di masa depan, akan ada iblis surgawi yang mencuri, dan itu pasti pedang Zuxian yang akan merespons. Saat itu, iblis surgawi dapat menyerang Dacu, dan pedang Zuxian sangat diperlukan. Mengumpulkan pikirannya, Ye Chen memanggil 5 jejak reinkarnasi, berbaris, dan menggantung di depan tubuhnya. Setiap jejak reinkarnasi adalah kehidupan tubuh reinkarnasi, dengan kekuatan reinkarnasinya sendiri, meskipun dapat dilihat, itu di luar jangkauan. Mengapa tidak ada kehidupan pertama? Gumam Ye Chen, pertanyaan ini telah membingungkannya selama ratusan tahun, sejak dia memasuki reinkarnasi, itu harus dimulai dari kehidupan pertama. Analisis terakhir sejauh ini masih menjadi misteri, bahkan jika Anda mengintip ke dalam samsara, itu hanya berantakan, sesekali Anda dapat melihat sosok dari belakang yang masih buram, apalagi hal-hal lain. Saat itu, dia juga bertanya pada Dong Huang Taixin, tetapi Dong Huang Taixin tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang di Dacu, dan sering terjadi reinkarnasi, yang dapat mengenalinya dengan jelas. Pengamatan visual, kehidupan pertamaku adalah generasi yang menembus langit dan bumi. Kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh, bahkan dia tidak bisa diundang dalam reinkarnasi, yang membuktikan segalanya. Mungkinkah dia masih seorang kaisar yang hebat? Yaitu kaisar bela diri abadi yang legendaris. Jika dia naik ke kerabat ini, dia akan menghancurkan semua makhluk hidup sepanjang jalan. Episode 2287 Cuci dan Tidur. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhu Xianjian tidak datang lagi. Dong Huang Taixin telah mengirim orang untuk menyelidiki beberapa kali, tetapi tidak ada jejak. Pedang peri yang berwarna-warni sepertinya telah menguap dari dunia, tetapi penampilannya membuat Dacu menjadi kabut. Saat itu malam, dan hutan bambu kecil itu damai dan sunyi. Di bawah bulan, Dong Huang Taixin berdiri dengan anggun, menatap Misty dengan tenang, dan bisa melihat jejak kekhawatiran bersembunyi di antara alisnya. Mungkin, firasat buruk, yang lahir dari malam ini, selalu merasa bahwa bencana akan datang. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih tenang. Jika dia tahu sejarah masa depan, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang, seperti invasi iblis surgawi, yang tidak dapat dihindari. Malam ini Tuan Muda Ye cukup santai, berjalan-jalan di hutan bambu kecil, melihat bunga roh ini, melihat rumput peri itu, melihat punggungnya, sekilas terlihat seperti pencuri. Dia tidak menganggur, dia sedang menunggu seseorang untuk mandi. Sudah larut, mandi dan tidur. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, Dong Huang Taixin memejamkan mata dan melihat ke satu sisi, seolah-olah dia bisa melihat ilusi Ye Chen berkeliaran dengan santai di hutan bambu kecilnya. Dalam pandangannya, ini adalah hantu ingatan. Ketika Ye Chen masih hidup, dia akan mendatanginya sesekali, dan setiap kali terjadi kesalahan, apakah itu rumput peri atau bunga roh,
Tidak ada yang tidak akan dia ambil, seperti ilusi pada saat ini, bagaimana bisa seperti Raja Chu adalah pencuri sejati. Namun, bagaimana dia tahu bahwa ini bukanlah hantu ingatan, tetapi refleksi lintas reinkarnasi, dan itu hanya dapat dilihat secara samar pada waktu dan tempat tertentu. Bukan hanya dia, tapi bahkan Ye Chen sendiri tidak tahu. Jika hukum reinkarnasi sedikit dilanggar, hal-hal indah akan terjadi. Bagaimana bisa aku tiba-tiba memikirkanmu? Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan akhirnya berjalan menuju Xianqi. Dia menyesali kematian Ye Chen. Dia adalah Kaisar Chu yang paling menakjubkan. Gunung dan sungai yang besar sangat cemerlang karena dia. Di tepi danau-danau Xianqi, dia melepas pakaian perinya. Tidak jauh, Ye Chen telah tiba dan berjongkok di atas batu. Dilihat dari kejauhan, pria itu terlihat seperti kodok, tetapi dia juga kodok yang sangat ambisius, jenis berkulit tebal, selalu berpikir untuk makan daging angsa. Ketika dia keluar lagi, dia menyeka mimisannya, dan konsentrasinya sekuat miliknya, yang menunjukkan betapa seksi gambar itu, dan seseorang dari dunia bawah juga merasakan hal ini. Saya tidak tahu tahun dan bulan berapa, dia baru saja meninggalkan Tianxuanmen dan langsung pergi ke dunia ketujuh. Saat ini, kehidupan ketujuh sudah berusia 10 tahun, dan dia tidak berada di kampung halamannya. Dalam perjalanan untuk melarikan diri dari kelaparan, bencana alam dan bencana buatan manusia menyebabkan dia tidak bercocok tanam selama 3 tahun, jadi dia harus untuk pergi mencari nafkah. Seperti dia, tidak sedikit orang yang melarikan diri dari kelaparan. Melihat ke bawah, para pengungsi seperti gelombang laut, satu persatu menyeret keluarga mereka, bersandar pada kruk, menggendong anak-anak mereka, lapar dan kurus, terlalu banyak orang jatuh di jalan untuk melarikan diri dari kelaparan, mayat berserakan di mana-mana. Lapangan, menjadi jiwa kesepian hantu liar. Di antara kerumunan, tubuh ketujuh tidak mencolok. Dia dalam kondisi memprihatinkan, memakai pakaian compang camping, memakai sandal jerami yang rusak, bibir pecah-pecah, kurus seperti tongkat kering, dan punggungnya sedikit kesepian. Orang tuanya sudah lama pergi, mati kelaparan di jalan, dan dia adalah satu-satunya satu tersisa. Sendirian, Ye Chen berjalan berdampingan dengannya perlahan. Meskipun reinkarnasi dipisahkan, dia dapat dengan jelas merasakan kelaparan dunia ketujuh, harapannya secara bertahap dimusnahkan, ditelan oleh keputusasaan, dan dapat jatuh kapan saja, redup hingga tidak ada cahaya. Tiba-tiba, dunia ketujuh menoleh dan melirik ke sisinya. Sama seperti reinkarnasi lainnya, dia sepertinya bisa melihat Ye Chen, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa melihatnya, dia selalu merasa ada seseorang di sampingnya, menatapnya dengan mata penuh kasih. Perjalanan melarikan diri dari kelaparan penuh dengan kesulitan. Selalu ada pengungsi yang tidak sengaja jatuh, menderita kelaparan, dan menempuh jalan kesakitan, bagi mereka mungkin ini melegakan. Tubuh ketujuh kokoh, ditopang oleh tongkat kayu, berjalan dengan langkah yang sulit, kelopak mata bergetar, bahkan kekuatan untuk membukanya hilang, dan itu benar-benar di akhir kehidupan. Dia seharusnya beruntung, jatuh di depan sebuah kota kecil, diselamatkan oleh seorang lelaki tua yang baik hati, membawanya pulang, dan menyelamatkan nyawanya. Tapi lelaki tua itu membuat Ye Chen merasa rumit. Itu adalah Yin Ziping dari kehidupan tertentu, di masa depan, akan menjadi penjabat kepala sekolah Heng Yue, dengan jiwa naga kuno Taixu, yang merupakan tuan rumah dari 90% orang, yang telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan membunuh juga banyak orang selama beberapa tahun, Heng Yue Zong berdarah. Siapa sangka musuh hidup dan mati di era aslinya akan memiliki sebab dan akibat dalam reinkarnasi, yang merupakan kebaikan penyelamat hidup. Setelah melalui beberapa reinkarnasi, pandangan hidup Ye Chen benar-benar terbalik. Seperti Si Tunan dan Si Yun, saudara laki-lakinya yang baik dari era aslinya membunuhnya dalam reinkarnasi. Dan Yin Ziping, musuh dari era aslinya, menyelamatkannya dalam reinkarnasi. Reinkarnasi dari All Heaven Sect benar-benar sebuah pertunjukan besar. Setiap orang di negeri ini adalah seorang aktor, memainkan peran positif dan melakukan adegan negatif di setiap reinkarnasi, untuk waktu yang lama. Di tahun kedua, Yin Ziping dalam kehidupan ini meninggal dunia. Generasi ketujuh kembali kehilangan tempat tinggal, dan bergabung dengan sebuah restoran sebagai pelayan. Orang tua ini, makan atau tinggal di hotel. Ketika Ye Chen memasuki restoran, yang dia dengar adalah suara seperti ini. Generasi ketujuh rajin di tangan dan kakinya, dan dia melakukan banyak hal dengan rapi. Dengan gaji yang sedikit, dia memainkan kehidupan dengan mengangguk dan membungkuk. Dengan cara ini, hari demi hari dan tahun demi tahun, dunia ketujuh tumbuh secara bertahap. Di tahun ke-20, ia juga menjadi sebuah keluarga, menikah dengan seorang istri dan memiliki anak.
Di tahun ke-30, dia masih menjadi pelayan di restoran itu. Pada tahun ke-40, dia meninggalkan kota kecil itu dan pergi ke kota kuno yang jauhnya 50 mil. Dia membuka restoran mie dengan setengah tabungan hidupnya. Tong, biasa-biasa saja. Pada tahun ke-50, saya mengambil pancing dan menjadi penjaga toko tanpa tangan. Tetapi dia tidak bertahan hidup selama 60 tahun, dan pada usia 59 tahun, dia terbaring di ranjang rumah sakit, yang semuanya merupakan akar penyebab penyakitnya ketika dia melarikan diri dari kelaparan. Dia berjalan dengan sangat damai dan tanpa rasa sakit, dibandingkan dengan orang biasa, dia dianggap sudah lanjut usia. Di depan tempat tidur, Ye Chen memperhatikannya memejamkan mata, paruh pertama hidupnya adalah kehidupan mengembara, dan dia dianggap mati, setidaknya dia lebih beruntung daripada kehidupan kedua dan ketiga. Saat dunia ketujuh menutup matanya, tanda reinkarnasi terbang keluar dan menyatu dengan tubuhnya. Dunia ketujuh terkubur, tetapi dunia kedelapan tidak lahir. Sama seperti terakhir kali, ada masalah dengan reinkarnasi surga, dan almarhum tidak dapat bereinkarnasi untuk waktu yang lama. Ye Chen pergi ke Nanchu dan mendarat di Yunfeng. Chu Xuan dan Chu Ling telah lama dibebaskan dari segel, dan mereka ramping dan anggun, dan mereka sudah memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi penguasa puncak Yunfei secara bertahap menunjukkan usia tua, dengan semangat tak bernyawa yang melekat di tubuhnya, dan hidupnya akan segera berakhir. Ye Chen duduk di bawah pohon tua, menonton dengan senang hati. Milenium Gridchu akan mengantarkan generasi ke-8, dan ini jauh lebih dekat dengan era aslinya. Banyak orang yang akrab, seperti Yang Dingtian, Su Fu, Pang Dacuan, dan Feng Wuhen, juga telah tumbuh. Di tanah, dia sudah terkenal. 3 tahun berlalu dengan tenang, Master Puncak Yunfei meninggal dunia, dan Chu Xuan dan Chu Ling menangis seperti air mata. Sebagai murid sejati Puncak Yunfei, keduanya mewarisi posisi Master Puncak bersama. Ye Chen menghela nafas dan pergi diam-diam. Kehidupan kedelapannya telah lahir di kerajaan Fana di Chu Selatan, Zhao Guo. Itu benar, itu adalah Zhao Guo, negara Zhao tempat Xian adalah sang putri. Bayi dunia ke-8 itu gemuk, dan pada saat Ye Chen jatuh, matanya yang besar dan cuek bahkan melirik ke sini. Ingatan generasi ke-8, Ye Chen juga samar-samar, dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang jenderal, dia adalah seorang prajurit sepanjang hidupnya, layak untuk keluarga dan negaranya, dan layak untuk rakyat. Dia tidak pergi, dan tinggal selama 13 tahun, menyaksikan pertumbuhan dunia ke-8 dengan matanya sendiri. Di usianya yang baru 13 tahun, generasi ke-8 bergabung dengan tentara, bertempur di medan perang, dan membuat prestasi besar dalam pertempuran. Dia dipromosikan dari seorang prajurit kecil menjadi seorang jenderal. Dia adalah jenderal termuda dalam sejarah kerajaan Zhao. Dia telah berada di medan perang selama lebih dari 10 tahun emas dan kuda besi tidak pernah dikalahkan. Di barak, Ye Chen melihat Qin Xiong. Qin Xiong di era ini baru berusia remaja. Ketika kehidupan ke-8-nya adalah seorang jenderal, Qin Xiong hanyalah seorang prajurit, dan kaisar kerajaan Zhao saat ini bukanlah ayah Xian, Zhao Yu. Tepatnya, itu adalah Xian kakek Yan, Zhao Yu hanyalah seorang pangeran. Ye Chen hanya bisa menghela nafas, ini terlalu kebetulan. Seperti Qin Xiong, dia juga seorang jenderal negara bagian Zhao. Jika bukan karena perubahan penampilannya, Qin Xiong akan mengenalinya ketika dia datang ke Zhao untuk menjalankan misinya, karena Qin Xiong dibawa keluar oleh kehidupan ke-8, dan dia masih menjadi guru Qin Xiong. Diajarkan oleh kehidupan ke-8. Ini adalah periode karma, terjerat dalam reinkarnasi. Kehidupan ke-8-nya cukup menakjubkan, dapat dikatakan bahwa setengah dari negara Zhao diciptakan oleh kehidupan ke-8, memperluas wilayah dan menyebarkan reputasinya. Tentu saja, dewa cemburu pada Yingji. Dalam pertempuran itu, 38 negara bersatu, dan 3 juta tentara menempuh ratusan mil daratan, hanya untuk membunuhnya. 100.000 pasukan yang dia perintahkan musnah, tetapi 18 tewas. Mayat negara berserakan di seberang ladang, dan darah mengalir seperti sungai. Sampai mati, dia mendukung bendera pertempuran Zhao Guo, dewa perang, yang memantulkan cahaya kiamat, dan jatuh ke dalam tahun-tahun ini adalah kekalahan pertama dan satu-satunya dalam hidupnya. Tahun ini, dia baru berusia 25 tahun, dia adalah yang termuda di antara banyak reinkarnasi Ye Chen. Kehidupan lain terkubur, dan jejak reinkarnasi kembali ke tubuh Ye Chen. Pada tahun kedua setelah kematian generasi ke-8, Kaisar negara bagian Zhao meninggal, dan Pangeran negara bagian Zhao dibunuh untuk merebut tahta, banyak pangeran saling membunuh. Pada akhirnya, Zhao Yu yang menang, dan naik tahta atas dasar darah saudara-saudaranya.
Pada hari itu, istana kekaisaran berlumuran darah, dan satu lagi orang yang kesepian tercatat dalam catatan sejarah. Di tanah yang luas, Ye Chen berjalan perlahan, 7 tanda reinkarnasi, 7 kehidupan reinkarnasi, dia memainkan berbagai peran di setiap reinkarnasi, dan memainkan semua suka dan duka. Dia mengantarkan kehidupan ke-9, yang merupakan kehidupannya saat ini. Dari kehidupan kedua hingga kehidupan ke-8, mereka semua adalah manusia, dan hanya kehidupan ke-9 yang akan menjadi peri, sedangkan untuk kehidupan pertama, kebanyakan dari mereka juga merupakan makhluk gaib yang hebat, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Di dunia Fanacu Utara, sebuah desa yang kurang dikenal, dia muncul lagi. Dunia ke-9 telah datang ke dunia, dan itu akan menjadi awal dari kehidupan yang menyedihkan. Ye Chen cukup jelas tentang ingatan ini, ketika dia berumur 7 tahun, akan ada perampok yang mengobrak-abrik desa, kecuali dia yang suka bermain dan pergi keluar, tidak ada seorang pun di desa yang selamat, termasuk orang tuanya. Faktanya seperti dalam ingatan, suatu malam ketika saya berusia 7 tahun, dalam kegelapan, sekelompok perampok menyerbu desa, membunuh secara membabi buta, merampok harta benda, dan membantai penduduk desa. Sejak hari itu, dia menjadi yatim piatu. Dia hanya tahu bahwa dia sedang mencari sesuatu untuk dimakan ketika dia lapar. Tikus, kecoa, rumput layu, akar pohon, selama dia bisa makan, dia akan mencoba yang terbaik untuk mengisinya. Memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika mereka ingin berbaring seperti anjing, jika mereka senang, mereka dapat menghadiahinya dengan koin tembaga. Saat itu, dia menyukai tempat-tempat anjing liar angker, karena dia dapat merebut makanan dari mulut mereka dan tidur di kandang dalam ingatannya. Orang-orang, jika Anda lapar, Anda akan lebih menakutkan daripada binatang buas. Jika Anda cukup lapar untuk memakan anak Anda sendiri, Anda akan sangat menakutkan sehingga Anda tidak akan disengaja sama sekali. Ini semua adalah sejarah, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah kondisi pikiran lain. Masa kecilnya redup, dan dia sama sekali tidak tahu arti keberadaan ketika dia masih muda. Sampai suatu malam yang dingin, dia membeku dan meringkuk di kandang, dan dibawa pergi oleh peri yang lewat, dan peri itu adalah sesepuh dari sekte Zhengyang. Zhengyang Zong, negeri ajaib yang tersisa, memandangnya pada waktu itu, penuh dengan hal baru. Di sini, dia tetap semut, tapi semut yang bisa makan cukup. Pertama kali saya melihat Jining Xuang adalah ketika dia berusia sekitar 11 tahun, dia adalah gadis tercantik yang pernah dia lihat, seperti peri yang turun ke bumi, tidak memakan kembang api dunia, dan tidak mengotak-atik debu dunia. Pada saat itu, dia jatuh cinta dengan Jining Xuang, dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Untuk alasan ini, dia berlatih sangat keras, hanya untuk mengejarnya. Huang Tian terbayar, dia melakukannya, dengan bakat luar biasa, dia muncul di sekte luar sekte Zhengyang, dan benar-benar berdiri di level yang sama dengan Jining Xuang. Setelah bertahun-tahun, dia, seorang anak laki-laki dari dunia fana, akhirnya melangkah ke dalam hati Jining Xuang selangkah demi selangkah, dan benih hubungan perlahan berkecambah. Sejauh ini, dia masih ingat bahwa Jining Xuang menunjukkan sentuhan manis pertama kepadanya, itu sangat luar biasa, dia sangat bahagia sehingga dia ingin melompat, dan dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan melindunginya selama sisa hidupnya. Namun, hal-hal tidak kekal. Dengan dantiannya rusak, dia bukan lagi peri, dan dia tidak lagi layak menjadi gadis yang sombong pada hari itu. Pada hari dia dikeluarkan dari sekte, dia sangat kedinginan hingga tubuhnya bergetar, dan kedinginan Jining Xuang dan ketidakpedulian menghancurkan harapan terakhirnya sepotong negeri ajaib, tidak ada lagi nostalgia. Melihat adegan ini lagi dalam reinkarnasi, Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, suasana hatinya tidak banyak berfluktuasi, dan dia tidak membenci Jining Xuang untuk waktu yang lama, sekarang dia adalah ibu Xiao Ye Fan dan istri Ye Chen. Sepanjang jalan gunung, Ye Chen menemaninya sepanjang jalan, dan melihat bahwa dia telah memperoleh api peri, membuka Danhai, diselamatkan oleh Zhang Fengnian yang lewat, dan membawanya ke Heng Yuezong. Melihat dirinya yang lama lagi, dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Dengan bantuan api abadi dan mata roda abadi 6 jalur, dia bernyanyi sepanjang jalan, dari pintu luar, memaksa masuk ke pintu dalam, dan menjadi murid Chu Xuan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa Ye Chen pergi untuk melihatnya pada malam musim semi bersama Chu Ling di hutan Monster Beast, dan mencap foto-foto itu, jadi dia menunggu untuk kembali dan menunjukkan Chu Ling, dan keluarganya juga bahagia. Dia juga hadir untuk 3 kompetisi besar melihat bahwa dia membalikkan keadaan saat itu, dengan punggung lurus, dan Dong Huang Taixin, Fuya dan Xuan Chen, dia juga melihatnya, dan dia juga menjadi penonton dari 3 kompetisi besar.
Apa yang terjadi setelah itu agak kejam, setengah jalan diblokir oleh Jenderal Kematian Yin Ming, jika bukan karena dia sebagai prajurit kecil, dia mungkin akan dibawa oleh sebuah geng.